kurang 3. Kebetulan ayah beliau sekarang ini belum ditemukan, kita doakan dan kita ingin bantu adik Risma sampai sekolahnya selesai. Mudah-mudahan bersama kita hafal Quran bersama-sama. Kalau adik Risma nanti berkenan, kita akan sekolahin S1, S2, S3 insya Allah nih. Kita bantu bareng-bareng adik Risma, kita doakan Allah kasih yang terbaik buat ayahnya dan juga buat adik Risma dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Askar Kauni, hari ini tim Askar Kauni sedang berada di Dusun Sekapal, Desa Penyangkringan, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Hari ini tim Askar Kauni sedang melihat progres pembangunan Masjid Al-Amin Askar Kauni yang ada di Weleri ini. Alhamdulillah, untuk pekerjaan secara keseluruhan sudah sekitar 60%. Yuk ikutin Ranus, kita lihat bagaimana progres dan sedang apa saja apa yang dikerjakan oleh para tukang hari ini. Ikutin Ranus ke dalam. Nah, ini sedang pemasangan hebel oleh para tukang atau pekerja yang mengerjakan pembangunan Masjid Al-Amin. Ini kita sedang memasang hebel untuk dinding lantai 1 Masjid Al-Amin di Weleri. Selain para tukang atau pekerja sedang mengerjakan dinding untuk lantai 1 Masjid Al-Amin Askar Kauni di Weleri ini, juga ada beberapa yang sedang merapikan untuk pembangunan tempat ini kamar mandi nantinya. Nah, untuk digunakan untuk mungkin buang air kecil, dan di sini nanti adalah tempat wudhu. Nah, di sini insya Allah tempat wudhu. Insya Allah ini sudah lumayan rapi pekerjaannya, tinggal dipasang paralon dan nanti tinggal di finishing. Insya Allah juga di atasnya ini akan kita kasih atap seperti itu. Nah, di belakang Ranus ini alhamdulillah sudah ada sekitar 1332 buah hebel, dan memang ini pun masih kurang untuk lantai 2, kurang lebih sama 1332 hebel, dan satu hebelnya itu kurang lebih harganya 5.000 per hebel. Jadi kami mengajak sahabat semuanya dimanapun berada, yuk wakaf hebel untuk pembangunan Masjid Al-Amin di Weleri ini. Satu buahnya itu 5.000, satu buah hebel 5.000. Sekarang ikut kita ke lantai 2. Jadi Masjid Al-Amin ini ada 2 lantai. Sekarang kita ikut ke lantai 2. Untuk pengerjaan dindingnya masih lantai 1, jadi insya Allah next di lantai 2. Kami mengajak semua sahabat Askar Kauni dimanapun berada, yuk bantu pembangunan Masjid Al-Amin agar segera selesai dan bisa dimanfaatkan oleh warga di Dusun Sekapal ini. Kami mengajak sekarang sedang program untuk pengadaan hebel, pengadaan keramik, dan nanti pengadaan kusen. Kami mengajak sahabat Askar Kauni dimanapun berada, yuk berikan wakaf terbaik Anda untuk pembangunan Masjid Al-Amin. Metode Kauni adalah metode menghafal Al-Quran dengan menggunakan gerakan tangan yang diperkenalkan oleh Ustadz Bobby Herwibowo. Melalui metode ini, menghafal jadi jauh lebih mudah, semudah tersenyum. Tapi sahabat Kauni, udah pernah lihat belum kalau terjemahannya pakai bahasa Melayu? Kira-kira bakal gimana ya? Inilah penampilan para santri Rumah Tahfiz Kauni Quranic School Al-Muqarrabin di Jambi ketika peresmian Mahat Askar Kauni di Jambi. Para santri menampilkan Quran Surat Ar-Rahman menggunakan metode Kauni dengan terjemahan bahasa Melayu. Allah yang Maha Pengasih.
Gimana menurutmu sahabat Kauni? Unik gak? Coba komen di kolom komentar ya. Salah satu keseruan belajar di rumah tahfiz Kauni Quranic School atau KQS adalah melatih anak menjadi aktif. Para santri KQS tak hanya diminta menghafal Al-Quran, namun juga disertai gerakan tangannya agar memahami apa yang ia hafalkan. Ini adalah kondisi ketika beberapa santri di KQS Atirah Ciampea disuruh membaca mundur ayat-ayat pilihan di surat Al-Buruj. Gimana menurutmu, sahabat Kauni? Seru sekali ya melihat anak-anak rajin menghafal Al-Quran sejak dini. Ingin buka rumah tahfiz? Mari bergabung bersama 477 KQS lainnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu semua, sahabat Kauni yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, pada subuh pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di Majelis Al-Kauni, yang mana majelis yang senantiasa kita laksanakan setiap pada subuh di hari Jumat. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurahkan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabiin dan atba'ut tabiin. Semoga tercurahkan juga kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Kauni dimanapun Anda berada, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mendengarkan paparan surah Qaf ayat 30 sampai 35, yang mana tema dari ayat pada pagi hari ini yaitu manusia perindu surga. Nah, di samping daripada itu, alhamdulillah Ustadz Bobby Herwibowo selaku pemateri, dan kita juga alhamdulillah pada pagi hari ini ada guest star atau bintang tamu yang Masya Allah luar biasa, kita sudah ketahui bersama, yaitu Ustadz Muzamil Hasbalah, yang mana beliau ini adalah lulusan ITB angkatan 2011, dan beliau pada awal berkarir terkenal sebagai Imam Masjid Al-Latif di ITB, kemudian Masjid Imam ITB dan juga Masjid Latif Bandung. Nah, baik, agar pada pagi hari ini kegiatan kita senantiasa dalam keberkahan, mari kita buka acara pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan surah Qaf ayat 30 sampai 35 kepada Al-Ustadz Muzamil Hasbalah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah di hari yang barakah, waktu yang barakah, yaitu waktu yang didoakan oleh Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Kita bisa berkumpul di sini ya, majelis Al-Quran, kemudian kita juga bersila ukhuwah, berlapis-lapis keberkahan.
Masya Allah, saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada keluarga besar Askar Kauni yang udah ngasih kesempatan saya untuk bergabung di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita bersama Ustadz Bobby dan seluruh tamu undangan semuanya yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya mengawali kegiatan hari ini dengan melantunkan Quran surah Qaf dari ayat 31 sampai dengan 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد Sadaqallahul azim. Dan ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih adakah tambahan? Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada kami ada tambahannya. Quran surah Qaf ayat 30 atau 31 sampai dengan 35. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran, barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustadz Muzamil Hasbalah yang telah membacakan surah Qaf dari ayat 30 sampai 35. Semoga beliau yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dari apa yang dibacakan oleh Al-Ustadz tadi. Baik, mungkin kepada Ustadz Muzamil, insya Allah nanti kita akan seling mungkin ya, ketika nanti Ustadz Bobby Herwibowo menjelaskan, mungkin Ustadz juga bisa membacakan jika beliau berkenan begitu. Baik, kita langsung masuk ke agenda selanjutnya, yaitu paparan pembahasan daripada surah Qaf ayat 30 sampai 35 yang insya Allah akan dibawakan langsung oleh guru kita bersama, yaitu Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Bobby Herwibowo. Assalamualaikum Ustadz Bobby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Randy. Ustadz Bobby, sehat kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah Itu siap kayaknya ya, Ustadz Muzamil terlalu cepat, itu kurang kayaknya, harusnya satu surat bacanya. Ya Ustadz Muzamil. Masya Allah. Ini kayaknya baru dengar setengah detik udah habis. Nanti kayaknya coba disorot dulu videonya Ustadz Muzamil biar bisa ngobrol. Sehat Ustadz Muzamil. Alhamdulillah. Ustadz Bobby gimana kabarnya?
Alhamdulillah, insyaallah. Putri sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat semuanya. Siapa namanya putrinya? Khadijah Aura. Masya Allah. Ustaz Muzamil tuh sejak kapan sih senang tilawah Al-Quran? Viral tuh videonya. Jadi belajarnya sejak kapan? Alhamdulillah ilmu Quran saya pas-pasan ya, nggak kayak Ustadz, Masya Allah. Ya, adalah ilmu sedikit, belajar Quran, belajar ngaji dari kecil, belajar di TPA, sempat mondok di rumah tahfiz juga dulu sambil sekolah. Ya, walaupun bukan jurusan agama ya, walaupun bukan lulusan Timur Tengah, kan gelar saya bukan LC kayak Ustadz ya, gelar saya ST. Tapi itu bukan sarjana tilawah Ustadz, bukan sarjana tahfiz itu. Jadi Masya Allah, tabarakallah ya, qaddarullah, memang dari tahun 2016 ya, saya dapat ujian ya, lantunan Al-Quran saya sempat viral dulu. Padahal saya sadari ya, bacaan saya bukanlah yang terbaik, hafalan Quran saya bukan yang paling mungkin ya, ilmu agama saya bukan yang paling faqih, tapi qaddarullah, hari ini Allah menakdirkan saya ya dengan wasilah Quran, dikenal oleh masyarakat, maka saya berusaha hari ini bermanfaat Ustadz dengan menjadi da'i, berdakwah ya sambil terus belajar. Ya mentok-mentoknya cuma bisa jadi da'i Ustadz, karena saya ini bukan Ustadz apalagi ulama gitu Ustadz. Insya Allah di Indonesia ini banyak anak-anak muda jadi senang hafal Quran dan melantunkan karena viralnya video Ustaz Muzamil. Jadi mudah-mudahan dari setiap orang yang ikutan hafal Quran karena ngelihat video Ustaz Muzamil, pahalanya ngalir buat Ustaz Muzamil dan keluarga insyaallah. Amin. Mohon doanya Ustaz, semoga Allah jaga hati saya dan hati kita semua. Amin. Ya, karena tanpa keikhlasan semuanya sia-sia Ustaz ya. Amin insyaallah. Saling mendoakan. Cuma nanti request, boleh nggak request Ustaz Muzamil? Siap Ustaz, insyaallah. Requestnya nanti satu surat Qaf ini kita dengerin kira-kira 10 menit lebih itu dibaca Ustaz Muzamil. Boleh ya? Boleh insyaallah. Baik, jazakumullah. Saya lanjut dulu ya, tadabbur. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Kita akan bahas surat Qaf ayat 31. Kalau 30 sudah dibahas pekan lalu, Ustaz Randy. Dan bagi sahabat-sahabat yang pegang Al-Quran, baik mushafnya maupun di gadgetnya, silahkan buka surat Qaf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Man khasyiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Sedangkan surga didekatkan bagi orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Pada mereka dikatakan inilah nikmat yang dijanjikan kepada kalian, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat pada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya. Man khasyiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib, yaitu orang yang takut pada Allah yang Maha Pengasih sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan ia datang dengan hati yang bertobat. Udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud. Masuklah kalian ke dalam surga dengan aman dan damai, itulah hari yang abadi. Lahum ma yasya'una fiha wa ladaina mazid. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada kami ada tambahannya dari segala kenikmatan. Mu'uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Ayat 31 dari surat Qaf, surat 50. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Uzlifat ay udniyat.
didekatkan. Apa yang didekatkan? Al-jannatu, surga. Lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Buat orang-orang yang bertakwa, nanti kelak di hari kiamat, usai yaumul hisab, semua amalan-amalan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka-mereka yang selamat, orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita semuanya menjadi orang-orang bertakwa, orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah, keridhoannya, dan Allah perkenankan kita mendapatkan surga. Surganya bukan orang-orang bertakwanya datang berjalan menuju surga, tidak. Tapi uzlifatil jannatu, surganya dideketin, dianterin. Dia menyongsong buat orang-orang yang bertakwa, taat pada Allah. Jadi jangankan semua kenikmatan surga, yang katanya kalau kepengen makan apapun, makanannya hadir. Pengen minum yang senikmat-nikmatnya, minumannya didatangkan. Jangankan semua itu, surganya saja datang, dideketin buat orang-orang bertakwa. Allah Akbar. Ghairu ba'id, dan tempatnya enggak jauh, tidak jauh dari mereka. Padahal ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayyumam ra'atin, perempuan mana saja yang minta talak kepada suaminya tanpa alasan jelas, maka Allah akan haramkan raihatul jannah, aroma wangi semerbak surga, 500 tahun perjalanan, masirati khamsatmi'ati alf sanah, perjalanan 500 tahun Allah haramkan buat perempuan yang minta talak dari suaminya tanpa alasan jelas. Untuk mencium aroma surga itu, kecium sudah 500 tahun perjalanan. Kalau dari sini ke Surabaya kira-kira perlu perjalanan 11-15 jam. Itu rasa kita aja sudah jauh. Maka sahabat sekalian rahmati Allah, kebayang perjalanan 500 tahun. Jadi maknanya ya rahmati Allah, surga itu jauh bagi orang-orang yang tidak diridai oleh Allah. Tapi buat hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang dirahmati Allah, hamba-hamba yang mendapatkan ampunan Allah, Allah pastikan ghaira ba'id, nggak jauh dari mereka. Nggak cuma sekedar nggak jauh. Ayat ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa uzlifatil jannatu, dideketin, surganya dihantarkan kepada kita. Hingga begitu gampang untuk diakses, begitu gampang untuk dimasuki. Dan tatkala para hamba-hamba yang bertakwa ini Allah mudahkan untuk dapat surga, maka semua kenikmatan, semua keistimewaan, semua layanan-layanan VVIP yang pernah kita bayangkan enggak ada apa-apanya. Ini sama seperti dalam surah Al-Zariyat ayat 15 kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang yang bertakwa, lagi-lagi orang yang bertakwa, fi jannatin, kelak mereka akan masuk surga, wa uyun, dan di dalamnya banyak sekali mata-mata air. Akhidina ma'atahu, akhidina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muslimin. Mereka di surga menerima apa saja yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan dulunya. Mereka orang taat, mereka senantiasa berbuat baik, mereka menjauhi maksiat, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan peran-peran kehidupan positif senantiasa dilakukan oleh orang-orang bertakwa. Catat ya, orang-orang bertakwa adalah mereka yang selalu hidup positif. Positif kepada Rabb-nya, kepada Allah, positif terhadap agamanya, positif terhadap lingkungannya, positif terhadap negaranya, positif terhadap apapun juga. Dan orang-orang bertakwa adalah mereka yang senantiasa melakukan amal-amal positif. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang bertakwa itu lihat kepositifannya. Mereka kalau malam jarang sekali tidur. Mereka banyakin qiyamul lail.
Di saat banyak orang tertidur terlelap, orang-orang yang bertakwa yang kelak mendapatkan surga Allah, mereka mau sacrifice. Mereka mau berpayah-payah untuk mendapatkan cinta Allah, mereka bangun malam. Bil asari hum yastaghfirun. Di saat-saat jelang subuh, waktu sahur, mereka minta ampun pada Allah. Wa fi amwalim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang bertakwa yang akan mendapatkan jannah, surga Allah, mereka yang senantiasa berbagi. Mereka tidak kikir, mereka tidak pelit, mereka tahu dalam harta mereka ada hak bagi orang-orang miskin yang meminta maupun orang yang tidak meminta. Dan karakteristik orang-orang bertakwa yang akan mendapatkan surga tadi, mereka adalah orang-orang yang positif. Jadi mereka senantiasa melakukan ihsan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa termasuk orang-orang yang bertakwa yang akan Allah masukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma tu'adun likulli awwabin hafiz. Ayat 32. Hadza ma tu'adun. Inilah yang dijanjikan kepada kalian. Likulli awwabin hafiz. Bagi setiap orang yang awwab, yang senantiasa kembali pada Allah, bertaubat, hafiz, yang menjaga janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga apa yang Allah perintahkan dia jalankan, menjaga apa yang Allah larang meskipun cuma sekedar makruh dia tinggalkan. Hadza ma tu'adun. Ini adalah janji yang sering disampaikan kepada kalian. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji-janji Allah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kalian tertipu dengan berbagai macam tipuan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai kalian tertipu daya oleh janji setan yang amat suka menipu. Percayalah bahwa janji Allah benar. Bahwa orang bertakwa masuk surga benar. Bahwa orang yang tukang maksiat akan Allah masukkan ke dalam neraka benar. Bahwa setelah kehidupan pasti ada kematian, maka kematian itu benar. Bahwa setiap orang nanti akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir ketika di dalam kuburnya, benar. Bahwa setiap yang mati nanti kelak akan dibangkitkan, benar. Bahwa setiap orang akan mempertanggungjawabkan amal-amal yang dia menghisab, benar. Setiap orang akan melakukan perjalanannya di atas sirat, benar. Setiap orang akan merasakan yang baik akan menerima catatan amal dengan tangan kanan, benar. Mereka yang banyak melakukan maksiat akan menerima catatan amal dengan tangan kiri atau balik punggungnya, benar. Inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sampai tertipu kalian oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan kalian tertipu oleh setan yang senang sekali untuk menipu. Karena itu, percayalah bahwa tidak ada janji yang lebih hebat daripada janji Allah. Surat 9 ayat 111, ayat 111. Waman awfa bihadihi minallah. Memangnya siapa lagi yang mampu menepati janji dibanding Allah? Siapa yang bisa mengalahkan Allah dalam menepati janji? Dan ini sering kita dengar ayatnya dalam Al-Quran, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan pernah ingkar janji sedikit. Maka pagi ini kita dapat di ayat 32, hadza ma tu'adun. Inilah yang dijanjikan buat kalian. Bahwa sujud kita nggak sia-sia. Salat kita nggak sia-sia. Qiyamul lail kita nggak ada yang sia-sia. Doa kita yang kita sering ulangi dan meminta pada Allah nggak ada yang sia-sia. Ini semua Allah bakal penuhi. Tapi Ustaz, kenapa kok doa kadang-kadang rasanya nggak diijabah padahal mintanya udah lama betul? Ini yang mungkin sering terbesit dalam hati kita. Padahal Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Doalah padaku, pasti aku penuhi. Namun Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, sesungguhnya doa itu pasti Allah penuhi dalam 3 hal. 1, Allah segerakan di dunia.
seperti yang sering kita minta. Kalau kita minta pengen segera dipenuhi, Allah segerakan. Dan coba periksa, adakah doa-doa kita yang sudah Allah ijabah di dunia? Rasanya banyak. Yang kedua, Allah tangguhkan. Nanti di hari kiamat, Allah akan bayar. Yang ketiga, Allah akan hapuskan dosa-dosa yang sering kita lakukan. Dosa-dosa itu Allah hapuskan dengan pahala doa yang kita sering sampaikan yang seimbang dengannya. Jadi doa kita enggak Allah ijabah karena pahala doa itu, mana dosa yang sering kita lakukan, dihapus, ditutup sama Allah dengan pahala doa yang kita sampaikan. Dalam sebuah hadis qudsi yang pernah saya baca, nanti juga kalian boleh googling, sahabat-sahabat boleh saling berbagi di kolom chat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisab hamba yang Allah cintai di yaumil hisab. Lalu kemudian nggak ada jarak antara dirinya si hamba dengan Allah yang Maha Mulia. Walaysa bainahuma turjuman. Dalam hadis itu nggak perlu pakai penerjemah, tidak perlu ada mediator. Allah menghisab hambanya. Lalu kemudian ketika semua pertanyaan sudah dilalui oleh si hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada hambanya dengan santun, dengan kasih sayang, abdi, hambaku, adakah doa-doamu ketika di dunia itu yang pernah aku ijabah? Dalam kesempatan lalu, kita kan sudah membahas bahwa fakasyafna anka ghita'aka fabasuruka yawma hadid. Kami hilangkan penutup kepalamu, lalu di hari itu pandanganmu amat tajam. Jadi di hari kiamat pandangan kita, pikiran kita begitu jernih. Ketika Allah tanya, adakah doamu yang aku pernah ijabah ketika di dunia? Lalu kemudian kita bisa menghafalnya, kita bisa mengingatnya, dan kita mengatakan, banyak ya Allah. Dan kita berterima kasih, kita bilang syukur pada Allah, kita memuji Allah karena doa-doa yang pernah kita sampaikan, banyak yang Allah ijabah ketika di dunia. Lalu kemudian Allah bilang kepada kita, abdi, hambaku, adakah doamu yang belum aku ijabah ketika di dunia? Lalu kita mengingatnya, banyak ya Allah. Doa yang mana? Allah tanya. Lalu kemudian kita sebutkan salah satu doa, belum semuanya ini, baru salah satu doa. Yang ini ya Allah, belum aku ijabah. Belum kau ijabah. Lalu kemudian Allah tersenyum. Aku menyimpannya, karena aku akan membayarnya di hari ini. Lalu tiba-tiba Allah singkapkan penutup. Allah bukakan. Dan saat kala itu kita melihat sinar yang begitu hebat. Anugerah yang amat dahsyat. Kita terperangah, kita takjub. Lalu kemudian kita bertanya pada Allah, itu apa ya Allah? Inilah ijabah doa yang aku simpan untukmu, kekasihku, hambaku. Di hari ini, aku akan bayar. Lalu kemudian kita meneteskan air mata. Hamba itu nangis. Lalu kemudian hadis qudsi ini ditutup dengan, kalau tahu ijabah doa begitu indah hari ini, aku berharap tidak ada satu pun doaku engkau ijabah ketika di dunia. Allah. Hadza ma tu'adu. Inilah yang dijanjikan kepada kalian. Likulli awabin. Bagi setiap orang-orang yang bertaubat, yang selalu kembali. Mereka yang senantiasa sadar bahwa nggak ada yang mereka cari kecuali Allah. Dunia ini hambar, hampa, kalau nggak ada Allah. Lalu kemudian ketika Allah hadir untuk kita, hadirin sekalian, para sahabat yang saya cintai karena Allah, kalau Allah sudah hadir, maka semuanya udah nggak ada rasanya lagi. Maka dalam sedihmu, dalam bahagiamu, dalam gelapmu, dalam terangmu, dalam lapangmu, dalam sempitmu, dalam kesendirianmu, atau ramaimu, maka selalulah bersama Allah. Kalau kita lagi bahagia bersama Allah, maka kita semakin bahagia. Dalam kondisi sedih, dan kita bersama Allah, maka kita pun bahagia. Buat mereka yang sedang bersedih, mereka yang ditimpa musibah, dan mereka mampu bersabar, maka
Allah berfirman dalam ayat 157, ayat 157 surah Al-Baqarah, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka senantiasa didoakan oleh Allah dan rahmat Allah bercucuran buat orang yang bersabar. Dan Allah akan senantiasa beri petunjuk bagi mereka yang sabar ditimpa musibah. Kalau bersama Allah, segala-galanya jadi indah. Likulli awwabin, orang yang senantiasa kembali pada Allah, bertaubat. Hafid, orang yang senantiasa menjaga hubungan dengan Allah. Dia rindu. Belum dipanggil saja oleh Allah Subhanahu wa taala, azan belum berkumandang, dia sudah siap-siap. Dia sudah ambil air wudhu, dia sudah berangkat ke rumah Allah. Azan juga belum, hatinya sudah terpaut. Dan Masya Allah, ada di rumah Allah untuk sholat-sholat yang fardu, maka nggak cukup baginya. Dia perbanyak tasbih, dia perbanyak zikir, dia tambah dengan tilawah Al-Quran. Masih pengen dia dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dari hartanya dia keluarkan sedekah. Apalagi di waktu subuh ini, buat sahabat-sahabat yang masih itikaf, mengejar syuruk, mendapatkan fadilah syuruk, berada di masjid dan mendapatkan dan mengikuti kajian ini. Dia sudah tunggu panggilan Allah di waktu subuh. Dia isi dengan membanyak zikir. Dia pengen melakukan sholat isyraq. Dia bersedekah. Dia melakukan amal soleh. Dia pengen senantiasa dekat sama Allah. Ini disebut hafiz. Dia jaga hubungan sama Allah. Dan ini yang disebut sama Allah Subhanahu wa taala, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Mau enggak aku kasih tahu amalan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang akan membuat semua dosa-dosa kalian bakal Allah ampunin, dan amalan yang akan membuat kalian akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala, para sahabat mengatakan, benar ya Rasul, pengen banget kami dapat amalan itu. Maka kemudian Rasulullah SAW katakan amalan ini, catat para sahabat, isbaghul wudu alal makari, sempurnakan wudu, wabil khusus di waktu-waktu susah, di waktu-waktu sulit, di musim-musim kayak begini, musim-musim dingin. Kalau kena air aja bawaannya dingin. Isbaghul wudu, sempurnakan wudu. Di sela-sela jari, tangan maupun kaki, semua anggota wudu sempurnakan, kata Rasulullah. Wa kasratul khuta ilal masajid, perbanyak langkah menuju masjid. Jadi maknanya jalan menuju masjid, maknanya cari masjid yang lebih jauh. Nah, ini banyak langkah. Karena setiap langkah menuju masjid itu akan mengangkat derajat, akan menambahkan pahala, dan setiap langkah itu pun juga akan menggugurkan dosa-dosa. Dua amalan. Pertama ya, kata Rasulullah SAW, sempurnakan wudu. Dan yang kedua adalah perbanyak langkah menuju masjid. Dan yang ketiga adalah wantidharus shalah ba'da shalah. Nunggu satu sholat dari sholat yang lain. Udah pulang, udah selesai sholat subuh, masih nggak mau pulang. Dia pengen nunggu waktu syuruk. Dia pengen sholat syuruk. Ntar udah selesai, masih pengen sholat duha. Nanti di waktu sholat duha, ntar zuhur pengen ke masjid lagi. Asar begitu juga. Wantidharu shalah ba'da shalah. Kalau misalnya subuh ngejar ke isyraq, maka maghrib juga nggak mau pulang. Dia pengen di masjid sampai waktu isya. Lihat nih. Ini disebut kata Rasulullah SAW, 3 amalan ini. Isbaghul wudu alal makari, menyempurnakan wudu di waktu-waktu sulit. Dan kedua, wa kasratil khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Wa intidharu shalah ba'da shalah, dan nunggu waktu salat menuju waktu salat yang lain. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Ini disebut ribat. Ini disebut ribat. Ini disebut ribat. Apa ya Rasul ribat itu? Ribat itu hotelimah rahmati Allah Subhanahu wa taala adalah kondisi jihad menunggu datangnya pasukan musuh. Musuh udah kelihatan dan ini siap siaga. Dan kondisi kayak begini, melakukan 3 amalan itu sama seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang paling genting. Ini disebut ada ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Dia jaga
ibadah pada Allah, dia jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat 33 kita akan ngerti gimana sih orang yang awab, orang yang hafiz itu kayak gimana. Allah jelasin. Man khasyiya rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Mereka yang senantiasa merasa takut kepada Allah yang Maha Pemurah. Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pemurah saja baginya aja takut. Tapi takut kepada Allah beda, takut kepada makhluk. Kalau takut kepada makhluk kita akan berlari darinya. Namun takut pada Allah kita akan semakin dekat padanya. Bil ghaib, dalam kondisi sendiri. Bukan pencitraan, bukan pura-pura. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW termasuk 7 golongan yang kelak nanti akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat adalah rajulun dzakarallahu khaliyan. Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sendiri di gelapnya malam, di kamarnya sendiri, fafadat aina. Dia mengingat Allah, lalu kemudian air matanya berlinang. Indahnya, nikmatnya kesendirian bersama Allah. Dalam kondisi ini, semua rasa yang indah berkumpul. Rasa takut, rasa rindu, rasa cinta, rasa keagungan, rasa tak terperikan. Maka ini yang menggetarkan jiwa, yang meneteskan air mata, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Mereka orang-orang yang beriman sesungguhnya adalah apabila disebutkan nama Allah, goncang, getar hati mereka. Nggak cuma hatinya, tubuhnya gemeter. Nggak cuma itu, air matanya netes. Ini disebut man khasyar rahmana bil ghaib. Meski belum pernah berjumpa dengan Allah, mereka punya rasa takut. Waja'a biqalbin munib. Dan senantiasa datang kepada Allah dengan hati yang selalu balik. Hatinya selalu balik gimana? Nah tadi itu. Bawaannya nggak pernah mau jauh. Dalam hiruk pikuknya dunia, dalam kesengsaraan hidup, kalau ada Allah, dia masih bahagia. Dalam keramaian dan kebahagiaan, dalam sukacita, Allahnya nggak ada di sana, dia jadi sedih. Ini yang dirasakan oleh para pecinta Allah seperti Rawi Adawiyah. Kalau engkau masukkan aku ke dalam surga, namun engkau tidak berikan aku ridho, ya Allah campakkan aku dari surga. Namun kalau engkau terpaksa masukkan aku ke dalam neraka, sementara engkau ridho dan engkau bersamaku di sana, ya Allah biarkan aku di neraka, asalkan aku bersamamu. Ini makna sesungguhnya bukan dia pengen dimasukkan ke dalam neraka, bukan. Tapi sesungguhnya dalam kondisi sengsara apapun, dunia tidak berpihak padanya, namun Allah masih bersamanya, maka itu adalah kenikmatan. Tapi kalau dunia ini semuanya sudah hadir, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada di sana, maka itu adalah hampa. Itu tidak bermakna dan itu adalah sia-sia. Ini disebut wajah biqalbin munib. Dia datang senantiasa kepada Allah dengan hati yang selalu kembali pada Allah. Ini bicara tentang salah satu ciri hamba-hamba Allah yang bertakwa, hatinya selalu mengingat Allah. Dalam ayat 190-191 surah Ali Imran, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, qiyaman, dalam kondisi berdiri. Mereka beraktivitas, mereka sedang berjalan, bahkan mereka sedang berolahraga, terus mengingat Allah. Kilometer pertama bisa lagi lari atau lagi jalan. Subhanallah, 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 subhanallah. Kilometer kedua, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kilometer ketiga, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kilometer keempat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam kondisi mereka lagi berdiri, berjalan maupun berlari, ingat Allah. Dan dalam kondisi duduk, dalam kondisi lagi begini, ikutan kajian, dalam mereka bekerja di kantor, mereka kuliah, mereka studi, sekolah, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka terbaring pun mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Ini disebut sama Rasulullah SAW ketika berkata kepada istrinya yang mulia Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ainani tanaman." Dua mataku tertidur, walakin la yanamu qalbi. Hatiku tidak tidur. Kok bisa hati nggak tidur sementara mata terpejam? Bagaimana caranya? Hatinya senantiasa menyebut, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka sahabat-sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala mau mengamalkan, amalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau pengen tidur, jangan lupa selain kita membaca Mu'awwizatain, selain kita membaca surah Al-Ikhlas, selain kita membaca surat Ayatul Kursi, coba amalkan ini. Tidurlah dengan memperbanyak baca surah Al-Ikhlas sampai 100 kali. Biasanya rahmati Allah, kalau saya sedang mengamalkan itu, surah Al-Ikhlas, Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita baca itu 100 kali, kalau malam itu Allah takdirkan kita wafat, maka kita wafat dalam kondisi fitrah. Tidak hanya itu, ikhwatal iman, amalkan ini. Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, baca surah Al-Ikhlas 100 kali sampai menjelang tidur. Kalaupun nanti kita tertidur, maka itu yang disebut mata boleh terpejam, namun hati akan terus mengingat Allah. Jadi sampai terus kita nikmati surah Al-Ikhlas sampai kita terpejam, rasanya sudah tidak ada dalam alam tidur. Kenikmatan, mengingat Allah, kedahsyatan mimpi, melihat surga yang Allah hadirkan. Dan sebagaimana kita mudah dalam tidur itu, Allah mudahkan dalam berzikir, maka nanti juga Allah bakal mudahkan kita bangun pada malam hari untuk yang mulai mengingat Allah lagi. Nah, ini disebut Ujabil qalbil munib, hatinya senantiasa datang pada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya saya harus percepat karena nanti Ustaz Muzammil kita mau dengerin baca surat Qaf secara utuh supaya kita merasakan nikmatnya, indahnya tilawah yang beliau bacakan. Man khasya rahman bil ghaib wa ja'a bi qalbin munib. Ayat 34 sekarang, udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Masuklah kalian ke dalam surga dengan damai. Allah persilahkan kita masuk surga, ya Allah. Ustaz Muzammil barangkali sering merasakan, karena Allah muliakan hidup beliau dengan Al-Quran. Banyak sekali beliau diundang di tempat-tempat yang istimewa, dengan tamu-tamu yang istimewa. Maka kalau dalam acara-acara istimewa, orang-orang yang mulia bakal disambut, bakal dielulukan. Belum buka, nggak ada. Lalu kemudian orang-orang istimewa akan ditempatkan di tempat yang istimewa dalam acara. Dan ini kalimat udkhuluha, masuklah kalian. Bisalam, dengan kedamaian. Kalau dalam surat Yasin, inna sabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Wa azwajun fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qaulan min rabbir rahim. Yasin surat 36 ayat 55. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya para penduduk surga di hari itu dalam kenikmatan yang enak, dalam kesibukan yang nikmat. Kalau di dunia ini sibuk biasanya capek, letih. Tapi di sana sibuknya enak. Hum wa azwajum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dan pasangan-pasangan mereka fi dhilalin, kemana saja selalu ada dalam naungan. Dan setiap, dalam tafsir Ibnu Katsir, setiap ahli surga jalan kemana saja selalu dibarengi oleh awan. Dan kalau dia kepengenan, maka awan itu akan kasih.
dihadirkan di hadapannya. Fi zilalin, mereka ada dalam naungan. Alal araiki muttaqiun, mereka duduk di dipan-dipan, di lounge yang nikmat, di tempat-tempat yang super eksklusif. Lahum fiha faqihatun wa lahum ma yad'un, mereka boleh makan berbagai macam buah-buahan. Walau mayadaun, dan mereka boleh kepengenan apa saja. Kalau pengen Allah hadirkan, kalau kesebut dalam hati Allah tampakkan. Semuanya Allah kasih. Salamun qaulan min rabbir rahim. Nah, ini ayat 34. Kalau di dalam ayat 30 udkhuluha bisalam, kalau di sana di surat Yasin, salamun qaulan min rabbir rahim. Selamat. Qaulan min rabbir rahim. Inilah ucapan selamat, greeting dari Rabb, dari Allah yang Rahim, yang Maha Pemurah. Ya Allah, kalau pembesar dunia saja sudah menyalami kita dan mengucapkan selamat pada kita, kita senang. Apalagi kalau Allah nanti mengatakan kepada kita, selamat ya, engkau menjadi penghuni surga Allah. Dzalika yaumul khulud. Inilah hari yang abadi. Hari di mana kalian tidak akan pernah menua. Hari di mana kalian tidak akan pernah fana dan habis. Kalian tidak akan pernah mati lagi. Kalian akan senang selama-lamanya. Lahum ma yasya'una fiha. Dan di dalamnya, bagi mereka ma yasya'un, apa saja yang mereka suka. Apa yang mereka minta. Waladaina mazid. Dan bagi kami masih ada lagi tambahannya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa itu mazid, tambahannya. Dan Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril alaihissalam, apa itu mazid, tambahan yang kelak nanti Allah tambahkan di surga. Maka ada dua riwayat. Waladaina mazid, tambahan itu adalah satu, selain segala kenikmatan, inilah hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan dirinya di hadapan kita semua orang-orang bertakwa. Allahu Akbar. Sudah nggak bisa tergambar bagaimana keagungan dan kemegahannya. Namun saya yakin kawan-kawan Tadabbur Majelis Kauni pengen tahu bagaimana keindahan menatap wajah Allah. Itulah hari Jumat. Hari Jumat di mana Allah ciptakan Adam, di mana Allah jadikan hari yang paling mulia bagi umat Muhammad SAW. Dan setiap hari Jumat, nanti kelak di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita semua. Kita akan menatap. Kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat itu, di mana hari di sana, satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun di dunia. Akan dikumpulkan di telaga, di danau yang aromanya, wanginya lebih wangi daripada kasturi. Cahayanya begitu indah. Dan kemudian di sana ada manabir, ada tribun, tempat-tempat khusus buat para nabi, para rasul. Dan di belakang mereka ada manabir, ada tribun-tribun untuk para siddiqin dan syuhada, dan kemudian orang-orang soleh. Semua mereka
dalam kondisi yang penuh kenikmatan. Lalu terdengar suara yang begitu indah, namun belum terlihat. Itu adalah suara Allah. Marhaban bisuwari wa ibadi. Selamat datang para tamuku. Selamat datang hamba-hambaku. Selamat datang para kekasihku. Dan Allah perintahkan berikan makanan-makanan paling nikmat untuk mereka semua. Para malaikat kemudian memberikan makanan buat semua tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didatangkan makanan-makanan yang begitu nikmat dan kita semuanya memakan. Para nabi, para siddiqin, syuhada, sholihin, dan semua orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah. Semuanya sudah merasakan kenikmatan. Lalu kemudian terdengar lagi suara, selamat datang para kekasihku, selamat datang para tamu undanganku, selamat datang para hamba-hambaku. Berilah mereka minuman yang tak enak di surga ini. Lalu datangkanlah minuman-minuman dari madu, dari susu, dari khamar, dari misik, dari zanjabil, minuman-minuman yang paling nikmat. Lalu para malaikat memberikan kita semuanya minuman. Lalu kemudian terdengar suara lagi setelah kita mendapatkan makanan dan minuman nikmat-nikmat. Datangkan kepada hamba-hambaku, berikan kepada para kekasihku ini perhiasan-perhiasan yang paling indah. Lalu kemudian kita dipakaikan pakaian yang hotel rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sutra yang tebal, sutra yang halus, yang ini tebalnya 70 lapis dan begitu indahnya, nikmatnya, dengan mahkota-mahkota yang bercahaya. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah segala kenikmatan dari makanan, minuman, pakaian, hiasan, lalu kemudian terdengar suara lagi, selamat datang para kekasihku, selamat datang para tamuku, para hamba-hambaku yang aku muliakan. Muliakan mereka, wahai para malaikat, dengan wangian surga. Lalu kemudian didatangkan wangian-wangian surga yang tidak pernah terbayangkan betapa wanginya. Lalu semua kewangian itu diberikan kepada kita dan kita menikmatinya. Lihat terima rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah segala kenikmatan itu. Lalu kemudian disingkapkanlah takbir. Allah tampil, Allah hadir. Lalu segala kenikmatan yang tadi kita nikmati wa ta'ala rahmati Allah, semuanya sudah tidak terasa lagi. Seperti para wanita, wanita-wanita cantik, ketika tampil Yusuf alaihissalam di hadapan mereka, tanpa terasa mereka potong tangan mereka sendiri. Maka ini lebih jauh, lebih dahsyat lagi. Segala makanan yang nikmat, minuman-minuman yang lezat, pakaian dan perhiasan yang indah, dan wangian itu semuanya sudah tidak ada rasanya lagi karena kita menatap indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waladaina mazid, dan masih ada lagi kenikmatan surga yang tidak kami sebutkan. Wa ta'ala rahmati Allah. Saya berdoa kepada Allah, semoga Allah muliakan semua kita yang ikutan kajian ini untuk bisa merasakan betapa nikmatnya surga yang Allah gambarkan dalam ayat 31 sampai 35. Izinkan saya tidak memperpanjang karena rasanya sudah keaduk-aduk saya. Dan saya nggak bisa bayangkan bagaimana nanti indahnya nanti kelak di surga. Dan boleh operator kembali tampilkan Ustaz Muzammil. Saya mau ngobrol dulu dengan Ustaz Muzammil kalau masih ada. Gimana Ustaz Muzammil? Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz untuk tadaburnya. Masya Allah. Kita hanya sekedar membaca Al-Quran, hanya sekedar menghafal ya. Quran itu mudah-mudahan Allah muliakan saya, antum dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita semuanya akan Allah masukkan surga sebagai ahlul Quran ya Ustaz ya. Ya Allah.
Apa rasanya Ustaz ngebayangin surga? Masya Allah. Merasa belum pantas Ustaz. Amal masih sedikit. Ya, walaupun memang kita masuk surga bukan karena amal-amal kita, melainkan karena rahmat Allah. Tapi apakah Allah udah ridho dengan kita hari ini? Itu yang masih menjadi khauf kita ya. Tapi kita jangan berhenti berharap ya. Tetap raja kepada Allah. Insyaallah. Insyaallah. Baik Ustaz, tolong hadiahkan kita semuanya nih dengan bacaan antum. Jadi terserah antum mau baca dari ayat berapa sampai ayat berapa. Kalau bisa satu surat, nah nikmat. Pokoknya kita nikmati. Buat kawan-kawan yang mau tadabbur, menikmati setelah kita sudah tadabbur berapa ayat ini, sudah 35 ayat. Nah, sambil pejamkan mata, dengerin tilawahnya Ustaz Muzammil. Semoga Allah rahmati kita dengan Al-Quran. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأوحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود
وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عتيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد
هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم. Insyaallah, jazakumullah Ustaz Muzamil. Kayak nggak mau berhenti nih ngedengernya. Insyaallah. Sekaligus minta maaf kalau kepanjangan ya Ustaz. Semoga Allah muliakan antum, keluarga, anak keturunan dengan Al-Quran. Dan semoga semua kita yang ikutan pada kajian hari ini, yang mendengarkan bacaan Ustaz Muzamil, Allah muliakan semuanya dengan Al-Quran hidupnya, keluarganya, keturunannya. Mudah-mudahan semuanya menjadi ahlul Quran. Doakan kami Ustaz Muzamil ya. Mendoakan Ustaz. Justru saya ini yang sangat perlu doa karena ujiannya lebih berat. Insyaallah. Insyaallah. Jazakumullah khair Ustaz. Wa jazakumullah. Itu ada yang dari Palestina udah raise hand itu. Dikembalikan ke Ustaz Randy. Silakan Ustaz Randy. Kali ada yang mau bertanya dari peserta pengen nanya ke Ustaz Muzamil, boleh. Kalau ke saya udah sering Ustaz Muzamil, kayaknya antum yang banyak kali tanya. Silakan Ustaz Randy. Kalau udah ada air kan nggak bisa pakai debu buat tayamum Ustaz. Jadi kalau udah ada antum ya Anda cukup jadi qori'nya aja ya. Masya Allah. Ilmunya ya biar mata airnya dari Ustaz. Masya Allah. Allah. Enggak dari Allah semuanya. Silakan Ustaz Randy, silakan. Baik.
Sepertinya sudah ada yang raise hand dari tadi. Ini dari Palestina, yaitu Syekh Mahmud Abdallah. Mungkin dipersilakan untuk open mic dan mungkin mengutarakan apa yang ingin disampaikan kepada Ustadz Bobby maupun kepada Ustadz Muzamil Hasbalah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya, semoga sehat selalu. Ya. Masya Allah, aku sangat bahagia setelah dengar cerita Ustaz dan tausiah. Masya Allah, semoga Allah membalas terbaik insya Allah subhanahu wa ta'ala. Aku setelah masuk di Zoom ini, perasaan ini lebih enak, Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kelihatan berapa banyak orang, Masya Allah, semuanya dengar tausiah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga semuanya paham bicara aku, Insya Allah. Paham, saya Mahmud, paham. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aku mau membaca Al-Quran, Insya Allah, setelah Ustaz Muzammil. Insya Allah. Silakan. Kalau boleh. Boleh. Silakan. Ya, sebentar aku mau masuk ini. Ya kalau beli ayam peliharaan. Mantap. Saya Mahmud akan bacakan Al-Quran. Hari ini kita berlimpah nih bacaan Al-Quran dari Ustaz Muzamil dan saya Mahmud dari Palestina. Silakan, saya Mahmud. Ayat mana Ustaz? Mic-nya agak didekatkan ke mulut, suaranya supaya jelas. Ya. Ini ya. Bagus. Dah, itu lebih bagus. Insyaallah. سنقرأ إن شاء الله من سورة الكهف إن شاء الله. Karena hari ini hari berkah insya Allah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا
وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا صدق الله العظيم. Jazakumullah Syekh Mahmud. Jazakumullah. Tilawah rayah. Mumtaz. Jazakumullah. Silakan Ustaz Randy. Masya Allah. Semoga Allah membalas terbaik insya Allah. Terima kasih. Jazakumullah. Ya, insya Allah. Kita lanjutkan ke pertanyaan Ustadz Bobby Herwibowo. Silakan. Ustadz Muzamil nanti mungkin bisa bantu jawab juga mungkin ya. Ada beberapa pertanyaan banyak sekali Masya Allah. Ini dari Harun JL Kucica Bintaro, Tangerang Selatan. Afwan izin bertanya Ustadz, bagaimana sebagai seorang muslim yang hafal Al-Quran tapi belum bisa menjalankan makna dari ayat yang dihafal? Jazakumullah khair. Saran saya Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk. Jadi saran saya adalah pelajari Al-Quran, juga pahami maknanya dan amalkan. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan petunjuk kalau kita tidak mengerti maksudnya. Kalau kita melihat rambu, lalu kita nggak ngerti itu rambu, maka insya Allah kesasar atau lebih apes lagi celaka. Nah demikian juga rambu-rambu kehidupan ini yang Allah berikan adalah hudannya,
petunjuknya adalah Al-Quran. Karena itu tidak hanya sekedar bacaan. Bacaan bagus, satu hurufnya pahalanya 10 membaca Al-Quran itu. Tapi lebih baik lagi kalau paham, hafal, dan mengamalkan. Lebih dahsyatnya lagi, kalau sudah itu bisa mengajarkan buat orang lain. Itu yang disebut sama Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Pelajari Al-Quran terus-menerus dan ajarkan buat orang lain. Itu jadi manusia terbaik. Demikian. Baik, mungkin kita dengar juga pendapat dari Ustadz Muzamil Hasbalah. Cukup, Masya Allah. Itu sudah ringkas, padat, jelas. Itu sudah jawami'ul kalim, itu cukup, Masya Allah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Rifki Nurjamil, Cianjur. Afwan Ustadz, izin bertanya, tapi ini di luar tema. Ada seorang muslim dijadikan anak angkat oleh seorang non-muslim, menyayanginya sebagaimana anak terhadap bapak, bapak terhadap anak. Kemudian si bapak angkatnya meninggal, nah si anak angkatnya ini ikut menyembah sebagaimana non-muslim menyembah orang meninggal. Pertanyaan saya, apa hukumnya seorang muslim menyembah orang mati? Apakah termasuk musyrik, keluar dari Islam karena mendoakan Allah? Jazakallah khairan. Nggak boleh. Hukumnya syirik itu. Jadi kalau melakukan ibadah lain, ibadah agama lain tidak boleh. Meskipun dia adalah ayah angkat sendiri. Jangan ayah angkat. Orang tua kandung saja, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu, orang tua kandung memaksamu untuk melakukan syirik kepadaku, maka jangan taat kepada mereka. Tapi harus berbakti kepada mereka meskipun mereka kafir atau syirik. Jadi melakukan kebaikan kepada orang tua maupun orang tua kandung maupun orang tua angkat, jawabannya wajib. Tapi kalau dalam urusan akidah maupun ibadah tidak boleh. Demikian. Wallahu a'lam. Baik. Kalau ada pertanyaan ke Ustaz Muzamil, silakan kalau ada. Iya, mungkin jadi karena di sini nggak detail, Ustaz, mungkin. Baik, saya sih pengen buat kawan-kawan semua Majelis Al-Kauni follow ya IG-nya Ustaz Muzamil. Dan follow juga, subscribe YouTube-nya Ustaz Muzamil. Kemarin sih saya ngeliatin IG-nya, boleh tampilin tuh videonya Ustaz Muzamil biar bisa ngobrol. IG-nya Ustaz Muzamil tuh baru rilis salawat Asgilis sama Ustaz Salim Bahanan, Ustaz ya. Masya Allah. Nah, jadi apa ya IG-nya sama itunya Ustaz, YouTube-nya biar langsung kawan-kawan nih subscribe. Ya, boleh disebut Ustaz. Kalau kawan-kawan rasa IG saya ada manfaatnya, silakan diikuti, silakan di-follow ya. Mudah-mudahan jadi asbab kebaikan buat kita semua gitu. Karena Ustadz banyaknya followers itu kan membuat kita lama hisab nanti di akhirat, karena followers itu kan juga tanggung jawab ya, amanah gitu. Saya pribadi juga ya sosial media udah secukupnya aja, sekedarnya aja gitu. Ya mudah-mudahan bisa jadi kendaraan kita buat bersyiar gitu. Teman-teman kalau nggak follow juga nggak apa-apa kok gitu. Yang penting teman-teman follow Rasulullah, ikuti Quran, udah cukup gitu. Kalau saya cuma dai aja yang meramaikan gitu, Ustaz. Insyaallah. Saya follow antum, Ustaz. Oh, Masya Allah. Makanya antum posting salawat Asgili, saya masih ingat benar tuh. Bersama Ustaz Salim Bahanan. Saya mau testimoni nih ke Ustaz Muzamil. Saya sama keluarga saat itu lagi ada di Mesir. Kami lagi jalan-jalan, Ustaz. Bawa santri. Karena santri kami ada di Mesir juga, bersama keluarga kami jalan-jalan ke daerah wisata namanya Hurghada. Hurghada itu kira-kira Balinya sinilah. Lalu kemudian kita ke tengah laut, kita mau snorkeling. Lalu kemudian ada orang-orang Mesir nanya, Anda dari mana? Saya bilang dari Indonesia. Dan kemudian Indonesia biasanya mereka taunya Bali dan segala macam. Tapi tiba-tiba saya kaget, mereka mendekat, mereka ngomong gini, Anda kenal Muzamil Hasbalah katanya. Oh, Masya Allah. Ya, ini testimoni nih. Saya bilang, Bang ente tahu Muzamil Hasbalah?
Ya tahu katanya. Saya udah ikutin semuanya. Video-video dia, bacaannya Masya Allah. Padahal kalau ilmu kiroat, Mesir jauh lebih hebat daripada Indonesia. Karena saya Qur'an itu banyak sekali di Mesir. Tapi rupanya pertama kali mereka tanya kepada saya, begitu saya ngaku orang Indonesia, Anda tahu Muzamil Husbalah? Masya Allah, saya bilang, iya. Dan kemudian akhirnya ngobrolin antum, Ustaz. Mudah-mudahan pahalanya ngalir tuh buat Ustaz Muzamil. Demikian. Jadi buat kawan-kawan, follow ya IG beliau, follow juga YouTube-nya beliau, banyak sekali manfaatnya. Ini karena yang IG Ustadz yang pejuang ini ya, Quran, dai Quran, nah itu tuh IG-nya Ustaz Muzamil. Sudah saya follow back Ustadz ya. Iya, jazakallah. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah itulah Ustaz testimoni saya. Mudah-mudahan ini jadi penambah semangat antum dalam dakwah Al-Quran. Amin. InsyaAllah dengan bimbingan Ustadz juga tentunya. InsyaAllah. Silakan kembali ke Ustaz Randy. Baik, ini sepertinya ada yang langsung bertanya. Ini sepertinya Ustaz Nunu. Tafadhol Ustaz Nunu. Langsung open cam dan open mic. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Nunu. Asbab sehat selalu. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz Muzamil, semoga sehat selalu dan kita semua. Hari ini saya dapat ilmu luar biasa, banyak sekali. Ustadz Bobby tadi menyampaikan tadabbur Al-Qur'annya dahsyat sekali. Kemudian Ustadz Muzamil juga menyampaikan lantunan ayatnya sangat menusuk sekali. Dan yang paling luar biasa, saya ingin didoakan oleh Ustadz Bobby dan Ustadz Muzamil. Yang hari ini mudah-mudahan saya menjadi ahlul Quran. Saya menjadi hafidh Quran. Ustadz Muzamil, Anda seorang yang alim sekali. Hari ini saya belajar, pagi ini saya belajar bahwa keilmuan antum dahsyat tanpa harus melalui lisan antum. Saya mohon didoakan oleh antum. Ustadz Bobby sebagai guru dan orang tua kami, mohon terus kami diselipkan dalam doa-doa antum agar kami menjadi ahlul Quran. Itu yang ingin kami sampaikan, bahwa antuma ustadzi. Dapat ilmu banyak pagi ini. Hafan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz Nunu. Insyaallah kita sama-sama saling mendoakan ya. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah ampunin kita, Allah rahmati kita. Semoga kita jadi ahlul Quran. Semoga semuanya menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz Randy. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan lagi dari kolom chat dari Muhammad Amin. Assalamualaikum Ustaz, saya Muhammad Amin dari Cirebon. Mau tanya, kenapa kalau kita dengar bacaan Al-Quran yang merdu dan menyentuh hati, kok hati kita bergetar dan air mata selalu menetes tak terbendung? Padahal kita tidak tahu artinya, Ustaz. Ustaz Muzamil dulu yang jawab. Silakan, Ustaz. Fadhal Ustaz Muzamil. Allah, ya, wallahu a'lam bishawab ya. Sebenarnya ada yang lebih dahsyat ya. Quran itu bisa menggetarkan hati kita bukan sekedar dengan iramanya. Ya, irama itu baik ya, jadi wasilah kita juga menikmati Quran. Tapi kalau kita bisa memahami Quran, kalau kita bisa mentadabburi Quran, itu efeknya ke hati kita, ke jiwa kita itu lebih dahsyat. Masya Allah ya, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Bobby. Misalnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, dulu saat masih jahiliyah sebelum masuk Islam, mendengar lantunan Al-Quran dari keluarganya. Gitu. Apakah ada riwayat bahwa lantunan Quran saat itu merdu, mendayu-dayu dengan irama maqam tertentu? Ya. Mungkin riwayat yang kita dapatkan bukan seperti itu ya. Tapi karena begitu dahsyatnya keindahan,
mukjizat dari Al-Quran itu sendiri ya, sehingga memang maknanya menghujam ke dalam hati Sayyidina Umar bin Khattab sehingga luluh ya. Sayyidina Umar bin Khattab yang keras ya, yang wataknya seperti itu ternyata bisa lunak juga hatinya dengan Al-Quran ya, karena ayat-ayat tersebut sampai ke hati dan difahami tentunya. Maka kalau kita bisa naik level ya mentadaburi Quran seperti program hari ini ya, program tadabbur, Masya Allah itu efeknya akan jauh lebih dahsyat daripada sekedar kita tertarik ke Al-Quran dengan iramanya atau merdunya suara seorang qari gitu. Nah, makanya dalam dakwah ini juga bagi-bagi peran, bagi-bagi tugas, Masya Allah. Mungkin orang-orang awam yang masih jauh dari Quran, yang belum bisa baca Quran, yang belum tergerak hatinya ke Quran, ya. Mudah-mudahan, Masya Allah ya, mungkin dapat hidayahnya bisa lewat wasilah suara kami para qari ya, Syekh Mahmud Abdul Al juga itu. Nah, nanti setelah hijrah udah punya ketertarikan ke Quran, kita naik level ya, dari yang sebelumnya sekedar membaca, sekedar menghafal ya, kita harus naik level ke mentadaburinya, memahaminya seperti disampaikan Ustadz Bobi tadi, karena hanya dengan memahami Quran ya, Quran itu akan jadi petunjuk dalam kehidupan kita gitu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Jazakumullah. Jazakumullah khair. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena kita sudah memasuki bentar lagi 2 menit lagi jam 7. Yaitu Ibu Sumarni dari Makassar ingin bertanya langsung. Tafadhol, Ibu Marni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallah. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, sering jadi pertanyaan dalam hati saya tentang mengenai wanita haid. Terus gimana hukumnya, Ustadz? Maksud saya batasan-batasan untuk wanita haid dalam membaca Al-Quran. Apakah memang tidak boleh atau hanya bisa mendengar saja? Terus gimana masalah murojaahnya? Terus hukum dalam membaca Al-Quran juga di dalam kendaraan, kan tidak sesuai dengan adab-adab ya. Misalkan adab, salah satu adab membaca Al-Quran kita harus menghadap kiblat. Saya kira begitu saja. Ustaz Muzamil lagi, silakan jawab Ustaz Muzamil. Mumpung ada antum di sini. Ini urusan fikih, saya berikan ke fuqaha aja, Ustaz. Iya, iya. Insyaallah. Dalam surah Al-Waqiah, Bu Sumarni, ada kalimat di ayat 79, la yamassuhu illa mutahharun. Tidak disentuh Al-Quran itu kecuali oleh para malaikat-malaikat yang disucikan. Ini Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Memangnya ada malaikat yang tidak suci? Semua malaikat suci. Tapi yang boleh akses Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz itu hanya malaikat-malaikat terpilih yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama, para fuqaha, imam mazhab termasuk Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak dibolehkan bagi mereka yang hadas maupun junub untuk menyentuh Al-Quran. Tapi ada satu qaul, kalau tidak salah dari mazhab Maliki yang mengatakan bahwa kalau perempuan yang haid atau perempuan dalam kondisi dia nifas, tapi dia menjadi ahli Quran dan hafalannya itu banyak, kalau dia tidak mengulang-ulanginya maka akan hilang hafalannya, tidak ada masalah baginya. Karena kalau misalnya perempuan haid dia tidak sholat, perempuan nifas dia juga tidak boleh akses terhadap Al-Quran, maka dia akan terlepas segala-galanya dan setan akan bisa masuk. Waman ya'su an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang lepas dari mengingat Allah, maka kami akan kirimkan setan sebagai temannya, pendampingnya. Nah, karena itu kalau tidak salah kaul dari sebuah mazhab Maliki mengatakan bahwa tidak masalah bagi perempuan haid yang khawatir kehilangan Al-Quran dalam dadanya, dalam hatinya, untuk terus mengakses Al-Quran. Nah, pendapat ini yang biasa diamalkan di mahat-mahat tahfiz, wabil khusus yang akhwat, yang perempuan. Jadi dalam kondisi mereka haid, dalam kondisi mereka berhalangan, mereka masih
untuk terus memegang Al-Quran. Tapi saran saya sih, kalau untuk ihtiyat, kehati-hatian, maka bagusnya dia bil ghaib aja. Jadi bil ghaib itu bisa dengan bantuan MP3 misalnya, bantuan YouTube misalnya. Mau muraja surat apa? Buka YouTube Ustaz Muzamil misalnya surat Qaf misalnya. Pengen muraja surat Qaf, dengerin aja bacaan Ustaz Muzamil. Terus kalau dengerin boleh kebaca, boleh jawabannya. Jadi kalau bil ghaib nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya bin nadhar harus lihat dan harus pegang, hampir semua mazhab mengatakan tidak boleh kecuali kaul dari mazhab Maliki kalau tidak salah ya. Wallah alam. Demikian Bu Sumarni. Baik, jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Bobi dan Ustadz Muzamil Hasbalah yang pada pagi hari ini sudah menyempatkan waktunya. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir ini dari tim Askar Kauni sebelum ditutup. Mungkin Ustadz Muzamil bisa memberikan testimoni karena sudah beberapa kali kita undang di kajian bareng Askar Kauni, minta testimoninya untuk Askar Kauni itu sendiri bagaimana. Tafadhol Ustadz Muzamil. Insyaallah, tabarakallah. Saya melihat Askar Kauni ini movementnya luar biasa ya di bidang Al-Quran ya, gimana agar syiar Quran ini menyebar seluas-luasnya di masyarakat ya, dengan metode-metodenya yang ringan dan praktis ya, baik yang menghafal Quran Askar Kauni misalnya, yang menghafal Quran semudah tersenyum, Masya Allah kan, dengan wasilah itu udah berapa banyak santri ya atau anak-anak Indonesia, masyarakat yang bisa menghafal Al-Quran dengan wasilah metode dan program-program lain yang ada di Askar Kauni, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan bisa terus istiqomah ya. Saya doakan aja ya, saya mendoakan aja semoga bisa terus konsisten ya mensyiarkan Quran ke seluruh pelosok negeri, karena kita tahu negara kita punya potensi. Indonesia negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, tapi menurut BPS, Badan Pusat Statistik, ternyata lebih dari 50% masyarakat Indonesia masih buta huruf Al-Quran. Banyak yang belum bisa ngaji, belum bisa membaca Al-Quran gitu. Maka dengan kehadiran lembaga seperti Askar Kauni itu menjadi solusi di tengah umat, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz Muzamil sudah memberikan testimoninya tentang Askar Kauni. Mungkin sebelum ditutup, kita minta bantuannya juga kepada jamaah semua. Kita akan ada sesi foto bersama. Izin juga kepada Usbok untuk menyita waktunya mungkin sedikit. Kita mulai dari slide pertama. Silakan untuk kameranya di open semuanya, kita foto sama-sama. Semuanya dibuka kameranya. Oke, saya akan screenshot. Sudah semua ya? 1, 2, 3. Senyum. Senyum ya. Oke, slide kedua. 1, 2, bentar. 1, 2, 3. Oke, bagus. Sekarang slide ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi, ada yang baru buka ternyata. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang slide keempat, tafadhol dibuka. Ini slide-nya banyak, hampir 11 sampai berapa nih? 1, 2, 3. Oke, sekarang sudah ke-6. Baik. Kalau adil ini sampai akhir. Karena ini permintaan dari tim Dipkom. Baik. Mungkin sebelum ditutup, tafadhol Ustadz Bobi dan Ustadz Muzamil kepada Ustadz Bobi Haribowo untuk closing statement kajian tadabbur pada pagi hari. Baik, jazakumullah buat Ustadz Muzamil atas kehadirannya. Jazakumullah buat semua para sahabat yang ikutan kajian tadabbur Kauni ini. Dan kita ada di penghujung tahun 2021 dan saya memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas semua kesalahan hilafan.
selama setahun terakhir ini, dan juga semoga kita doa bareng, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan agar saling berwasiat untuk selalu taat pada Allah dan istiqomah berada di jalannya. Nanti malam nggak usah pakai ditunggu malam tahun baru, jadi itu malam biasa seperti malam-malam lainnya. Kalau pengen perbanyak ibadah, dan pagi ini jangan lupa untuk memperbanyak sedekah untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Demikian. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kepada Ustadz Bobby Heriwibowo dan Ustadz Muzamil Hasbalah yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Semoga kita semua yang mendengarkan kajian pada pagi hari ini dapat menambah sakofah Islamiyah kita, kemudian kita juga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta dari saya Nisa Putra sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Usbong sama Ustaz Muzamil. Assalamualaikum. Metode Kauni adalah metode menghafal Al-Quran dengan menggunakan gerakan tangan yang diperkenalkan oleh Ustadz Bobby Heriwibowo. Melalui metode ini, menghafal jadi jauh lebih mudah, semudah tersenyum. Tapi sahabat Kauni, udah pernah lihat belum kalau terjemahannya pakai bahasa Melayu? Kira-kira bakal gimana ya? Inilah penampilan para santri Rumah Tahfiz Kauni Quranic School Al-Muqarrabin di Jambi ketika peresmian Ma'had Askar Kauni di Jambi. Para santri menampilkan Quran Surat Ar-Rahman menggunakan metode Kauni dengan terjemahan bahasa Melayu. Gimana menurutmu sahabat Kauni? Unik gak? Coba komen di kolom komentar ya. Salah satu keseruan belajar di Rumah Tahfiz Kauni Quranic School atau KQS adalah melatih anak menjadi aktif. Para santri KQS tak hanya diminta menghafal Al-Quran, namun juga disertai gerakan tangannya agar memahami apa yang ia hafalkan. Ini adalah kondisi ketika beberapa santri di KQS Atirah Ciampea disuruh membaca mundur ayat-ayat pilihan di surat Al-Buruj. Gimana menurutmu, sahabat Kauni? Seru sekali ya melihat anak-anak rajin menghafal Al-Quran sejak dini. Ingin buka rumah tahfiz? Mari bergabung bersama 477 KQS lainnya. Santri penghafal Al-Quran Ma'had Askar Kauni biasa saum atau puasa sunnah Senin Kamis. Dan beginilah salah satu rutinitas mereka sebelum berbuka puasa. Biasanya kegiatan diisi dengan banyak beristighfar dan berzikir di waktu petang. Astaghfirullahaladzim, nas'alukal jannah. Terkadang para santri juga mengisinya dengan murojaah Al-Quran atau juga dengan kajian oleh ustadz atau ustazah dan tahlilan. Begitu banyak kebaikan amal soleh yang bisa para santri lakukan berkat sedekah makan santri dari ayah bunda. Terima kasih ayah bunda sahabat Kauni selalu mendukung kami para santri untuk menghafal Al-Quran dan ibadah-ibadah sunnah lainnya seperti puasa sunnah. Dukung terus perjuangan kami ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sedekah itu adalah ibadah yang amat berharga. Ada sedekah yang bisa Anda kerjakan tanpa harta, namun bisa membuat hidupmu menjadi indah. Ketika Anda lakukan sedekah ini, Anda akan bisa membuat hidupmu dan orang lain bisa menjadi lebih bahagia. Dan sedekah itu bisa Anda lakukan hanya dengan secepat ini. Perbanyaklah tersenyum ketika Anda berjumpa dengan siapa saja, karena sesungguhnya itu akan membuat hidupmu indah, dan ketahuilah itu bernilai sedekah. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Begitulah slogan kesehatan yang kita ketahui dulu. Sekarang, hal ini tak lagi berlaku. Pasalnya, tak sedikit orang yang secara fisik sehat walafiat, namun jiwanya hampa atau bahkan mengalami gangguan jiwa. Mari kita balik. Jika tubuh yang sakit di luar saja masih membuka kemungkinan adanya gangguan jiwa, maka bagaimana dengan tubuh yang tak sehat atau tak bugar karena kurang nutrisi salah satunya? Alhamdulillah, di Askar Kauni tak ada santri yang sampai mengalami kondisi demikian. Apa pasalnya? Banyak donatur baik yang rutin sedekah makanan untuk para santri. Masya Allah, semoga berkah rezekinya ya. Mau ikutan sedekah makan santri?